Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue begitu dihubungin sama Patrio, ke Patrio, gue langsung mau gue mah. Teman lama gue, yang penting gue tuh kerja nyaman. Urusan duit mah nomor 1. Sorry, nomor 6. 1-5 Pancasila. Ya. Iya, jadi gue tuh emang udah lama sama Patrio, temen lama banget sampai lupa dia pada sama gue. Udah puluhan tahun juga tahu Patrio. Kebetulan ada gitar nih, gue nyanyi ya. Sisko paling kasep. Saya Masya Allah. Gue pikir serius nyanyinya. Ada gitar gue mainin. Main tuh begini. Itu bunyiin. Kan gue mainin. Dipetik. Bodoh amat. Situ loh. Hah? Situ. Oh, enggak apa-apa. Biasanya di sini. Ya. Sini. Oh, gue di sono. Bilang lah lu mau gue di sono. Selamat sore, Bapak. Mudah-mudahan tidak mengganggu perjalanan Anda. Saya doakan semoga selamat sampai tujuan. Untuk lagu pertama, minta lagu apa? Bapak silakan request. Begadang. Nggak bisa. masa langsung kagak bisa. Oh, karena lagu yang kekinian harus yang kekinian. Oh iya. Lagu mahal ini. Kita mah murah-murah aja. Kalau mahal nggak ada yang bayar, bapak ibu-ibu. Iya. Gimana kalau saya nyanyikan bapak-bapak dan ibu-ibu? Bapak doang, ibu nggak hadir. Oh iya, kan penumpang. Oh, benar. Untuk lagu pertama, sekian dan terima kasih. Bapak bisa pindah duduknya sini, Pak. Bisa. Karena saya supirnya di sini, Pak. Bapak nempatin duduk saya, Pak. Ayo. Udah. Dari sini dong. Ya Allah. Emang kenapa sih nggak mau duduk bertiga deket-deketan? Hah? Patrio? Peraturannya begitu. Oh iya. Bintang tamu harus di sini. Oke. Abdel Harian. Harian bunga bang Harian. Abdel Hakrian ya. Abdel Hakrian. Ini juga hampir mentok nih. Gua ngeri. Baru nggak lucu disontok sama dia. Maaf Bapak. Ya loh. Apa kabar ya, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Seger terus nih Ramadan nih. Alhamdulillah. Puasa dong. Puasa lah. Insya Allah. Iya. Ini acara juga setiap bulan puasa katanya kan? Iya. Tapi habis bulan puasa mau ada lagi. Buat nemenin buka puasa Senin Kemis. Tetap puasa ya. Iya. Patrio ngelaba lagi puasa sunnah gitu. Kalau mau tiap hari puasa bayar. Tiap hari pasti ada yang bayar itu. Oke. Del, Iya. lu bawain, gua kan tahu banget lu ya gitu Iya, ya. Tahu. iya. Tapi bawain agamanya enak sama dia cair Oh, gitu. iya dong. Kayak Mama Dede Iya, gitu ya. alhamdulillah lah, iya. Nah, itu perasaan gimana, Del? Kelihatannya kayak ada konflik batin gak sih? Maksudnya? Iya. Kesannya pertanyaan dengan konflik batin. Emang dulu nge-MC di dunia hitam. Kita kan tahu, ini kan sama-sama dari Radio SK. Iya. Abdel ini kan, Drunken Master. Wow. Lu tahun berapa masuk ini RSJ? Kok RSJ? SK. SK dong. Ya. Gue tahun 89 kalau nggak salah. 89. Duluan dia sama kita ya. Tapi kayaknya bareng dah.
Cuman lo pasti pada misa-misa lo sama Domas. Ya dia sama Lo sama Sebul. Sebul. Nah, kemudian lo terakhir masuk bikin Patrio. Iya. Parto dulu Kang. Ngomong ngetiknya pelan banget udah. Tukang ngurut gitu. Jadi kita kalau mau siaran SK kan kita suruh ngumpulin lagu kan. RO, radio order. Radio order. Ketikin Ketikin apa? Cuman kalau gua nggak ngetik itu, lu nggak bakal gajian. Bener. Ya. Oh, gitu ya. Sama tukang ini dia nyediain payung buat pemenang kuis. Iya. Payung. Jadi dulu tuh kalau jual kan kuis bukan radio ya, kuis radio. Hadiahnya payung. Payung. Ada ini gitar juga, ada Walkman juga Iya, zaman ada dulu. Walkman. Tapi paling banyak kan payung. Enggak juga, sama bungkusnya lah. Oke. Waktu itu belum ada kali ya. Belum lahir lu. Belum lahir. Udah. Gua udah ngikut ya. Udah, lu masih mimpin itu fans club, skak, senyum iya. ketawa asal ketawa. Bukan dong, senyum ketawa asal ketawa. Senyum ketawa asal kreatif. Oh iya. Itu jadi kayak singkatan SKCK. Apa? Surat keterangan cukup keterangan. Kagak ada keterangannya. Iya. Nah iya, lu dulu di 89 ya. 89. Gua 87, berarti Iya. duluan gua. Lo sama Mas Ari, Juki. Berarti gua dulu dong. Gua dulu. Gua kan SMA kelas 2. 8 berapa? Gua 87. Sekarang udah tahun 2000-an berarti udah pada tua ya. Iya, ya maaf gitu kalau ngeliat begini alhamdulillah banyak teman-temannya pada mati duluan. Iya ya, tua ya. Kita nyebut tahun 90 kayak baru kemarin ya. Padahal udah 33 tahun. Gila ya. Iya. Tapi kita nggak merasa muda ya. Nah, iya. Gila kali lo. Masa ngerasa muda? Iya, kita harus berusaha berasa tua terus. Iya. Iya. Dia tua tapi jiwa tetap nggak muda. Iya. PBB. Apa? Oh, nonton bayaran begitu. Mau apa? Tawaran. Biar Jadi berarti lu umur 19 tahun ya masuk SK ya? Gue 19 tahun masuk SK. Dan itu udah kuliah atau Kuliah. Kuliah ya, oh benar gua. Pas lulus SMA banget. 87 gua, lu 89. dia udah langsung jadi penyiar ya. Nah. Waktu itu belum berangkat dari komedian belum ya. Pan dulu kita dibagi dua tuh. Iya. Di SK tuh ada penyiar, ada pelawak kan. Iya. Yang penyiar itu yang siaran musik. Tapi setiap siaran harus bikin joke. Lucu di situ. Ya kalau nggak lucu kan Andri 24 tuh. Gimana tuh? Kalau kita habis Operatornya. ngejokes, operatornya. Dia nulis tuh. Kalau nggak lucu. Nggak ger. Pusing ya. Jadi kewajibannya waktu itu penyiar di samping daftar lagu harus ada jokes yang akan diperiksa oleh Gati. Iya. Ini jokes lucu atau enggak gitu dia. Iya. Jadi penyiar sama penyiar, pelawaknya pendamping penyiar gitu ya. Enggak, pelawak sendiri bikin kayak Paketnya acara. beda-beda. Dulu kan ada penyiar yang didampingin sama pelawak gitu kan. Oh itu Batavia SK. Iya, apa namanya tuh? Homepage apa? Bukan. Abang Anter. Abang Anter. Oh, Abang Antar singkatannya apa? Ayo bangun jangan terlambat. Oh. Ada lagi Tete si Ari. Iya. Apa teka-teki siang hari. Oh. Ya lucu ada nih dulu Abang Anter ya kan namanya Ayo bangun jangan terlambat. Abang Anter. Terus ada penyiarnya nggak bisa, diganti satu sama Balina. Iya, Lina. Dia pikir karena dia cewek, namanya jadi ganti Empo Anter. Apaan singkatannya jadi? Itu akronimnya udah Abang Anter. Iya Bang Antar. Ayo Diganti bangun Empok jangan Anter. terlambat. Iya. Dulu ada lagi acara namanya Optimis. Iya. Obrolan pagi tentang iman dan Islam. Iya. Pak Komar tuh Haji Komar. Ada teman gue juga Oplata. Apa? Organisasi penggemar layar tancap. Oplata. Jadi kalau ada layar tancap patungan. Nanyanya gampang kalau ada rombongan tukang kacang, gorengan langsung, "Bang, di mana ada?" gitu. Kalau gue ingat almarhum Taufik, gitu. Taufik lu keren, lu kaya sekarang. Iya dong, karena gue punya cincin. Apa itu cincinnya? Bandar Maulana. Artinya? Apaan? Sampai modar nggak kebeli celana.
Gitu. Nah lu ketemu temen tuh tahun 92 kalau nggak salah ya? Tahun 92 Nah ketemu gitu tuh. gimana ceritanya lu bisa nyambung sampai terus sampai Bikin dari muda sinetron. sampai ketemu tua sampai muda lagi tuh gimana ceritanya? Kan kita 92 pindah ke Manggarai kan? Manggarai. Kita pindah ke Manggarai. Nah saat itu gue lagi cuti tuh. Cuti baju. Cuci. Cuti kan kalau cuti apa yang lucu lagi? Gue masuk tuh akhirnya 92 gue masuk lagi ke SK. Gue pertama kali ini gue ketemu teman. Gue masuk lewat lift kan kita tuh. Lift ada ya, yang lift yang kurang ajar gitu Iya. ya. Satu kaki melangkah, terus kalau misalnya kita terlambat itu rusuk langsung Iya, ya ke bawah iya, ya. yang sering rusak gitu. Sering rusak. Lalu kita lewat, abis itu kan kita ngelewatin meja satpam kan. Iya. Sebelum masuk ke ruang siaran, gue lihat ada orang nih. Gue belum tahu itu temon. Wah, gue pikir satpam baru kali ini. Gue udah masuk, ternyata gue siaran sama dia. Gue bilang, Mon, lu gue pikir satpam baru. Gue bilang gitu. Kata temon, gue juga pikir lu satpam lama. Mukanya muka satpam gak pantas bergiar ya. Ketemu di situ Mas Dedet itu yang gabungin. Ya udah berjalan karena Acaranya cocok. apa namanya waktu itu? Boboyu. Oh. Nggak pantas banget. Ya acara Boboyu yang nemenin nggak ada temen-temennya Bobo. Harusnya acaranya susah bobo. Judulnya tuh harusnya jangan Boboyu. Bobogi. Tapi kan kalau dulu kan belum ada internet, belum tahu mukanya Iya. kan. Iya. Suaranya temuan kan dia. Wow, maco lah. Penyiar itu kan suara merdu aja menipu. Dulu ya. Dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang tetap. Dulu biasanya suaranya bagus, orangnya tuh Dimalah. jelek. Gitu. Temon doang yang suara jelek, orang jelek. Oke. Terus Akhirnya udah tuh berlangsung sampai tahun 9. itu malam ya Boboyu ya? Boboyu malam. Ya iyalah. Masa boboyu siang hari. Mana-mana boboyu tuh malam. Boboyu malam. Ya udah habis itu tahun 95 gue berhenti dari SK, ketemu lagi sama temen tuh tahun 2002 yang saya ingat gue 2002 karena waktu itu satunya 1.000. 2000. Tapi gua nggak nyangka loh. Gua nggak nyangka. Ini Tadi dia. lo, ini lucu lu kan. 2002. Iya. Kalau 1001. Berarti gope setengah dong ya. Kalau pinter nawar bisa 2003 itu. Ketemu Oke. 2002 2003-an. Nah, oke, gue potong sedikit ya. Iya. Lu waktu dulu kan penyiar kan nggak ada lucu-lucunya, terus Iya. kedua pemalu kan. Iya, gue pemalu Nah, emang. itu gimana ceritanya lu? Sebenarnya sih kalau penyiar gue yakin gue lucu lah kok. Dari mana lu bisa bilang lucu? Dari gue sendiri. Oke, terus? Kan kita sering ada itu tuh pesek Iya. Paravion. Paravion. Apa itu Paravion? PA itu namanya tuh kayak Bacain surat-surat penggemar. oh iya baca itu Sekalian jawab. Terus kirim lagu gitu ya? Enggak. Jarang kirim lagu sih. Bacain surat penggemar aja. iya kayak dia komenin acara-acara di SK gitu. Jadi baca-baca ayat takut kena kiriman salah. Takutnya kiriman salah. Dari situ kayaknya responnya karena gue itu masuk pada saat SK baru setahun jadi radio humor. Jadi ninggalin apa namanya brand image-nya yang lama. SK tuh ngumpulin anak-anak baru yang baru lulus kuliah, baru lulus SMA, kuliah, makanya ada Daniel, ada Sigit. Iya. Ada Vito. Iya Vito ada pengen gaya berkomedinya beda dibanding yang para pelawak gitu. Jadi diminta untuk berkomedi dengan gaya siaran karena dulu kan kayaknya yang bercanda cuma radio SK ada dulu ya. Iya. Kalau sekarang kan semua radio bercanda. Bercanda. Nah jadinya bercandanya itu agak-agak baru gitu. Nah mungkin pendengar tuh banyak yang suka. Jadi gue Kayak jokes gitu ya, iya, anekdot, anekdot baca-baca. bacain. Kalau ngelawak kan sketsa cuma di radio aja gitu kan. Nah kalau di siaran kita kayak bikin apa ya? Kalau stand up sekarang bikin satu beat lah gitu, satu beat untuk ngejokes, untuk nganterin sebuah lagu gitu. Ya responnya bagus jadi alhamdulillah lumayan banyak siarannya gitu kan. Kalau dulu kan kita gaji tergantung berapa jam siaran. berapa jam siaran, bener. Jadi gue penyiar yang standby. Kalau nggak ada penyiar, gue gantiin mau.
Semakin banyak gaji semakin gede masalahnya. Iya. Nah, lu di tahun 92 tuh masuk. Tadinya Masuk. cuti. Tadinya cuti. Cuti kenapa? Cuti menghamili. Kalau bisa cuti hamil, kalau perempuan bisa. Kayak ini apa, gue konsen ke kuliah, ngerjain beberapa tugas akhir kuliah gitu. Takut Nah, lu sempet yang di itu di mana? apa namanya yang di kalau ibarat sekarang yang kayak Raffi Ahmad tuh masuk apa kena narkoba apa segala macam. Rehab itu di mana lu? Tahun 96 sampai tahun 2000-an lah gue itu rehab. Di Tasik gue pernah. Oh gitu. Lu kok bisa ke bawah gitu, gimana ceritanya? Enggak bro, biasa aja. Enggak, ini ceritanya dia lagi mengenang masa lalu. Lu nggak gini-gini juga. Malah kayak main dampu. Betulin letak duduk. Oh. Iya. Enaknya gimana ya? Dari tahun 94-an lah. 94. Itu apa sih lu kenapa? Jadi begini akhirnya. Kok akhirnya udah selesai dong? Awalnya. Pas berapa puluh tahun yang lalu. Iya, artinya nggak, maksud gua lu punya pengalaman itu gitu loh. Itu mungkin ya kalau gue simpulkan sekarang, gue itu salah memilih tempat bermain. Maksudnya kita tuh sendiri yang nyamperin tempat bermain kita, dan kita banyak dipengaruhi sama lingkungan. Kenapa? Sebenarnya kalau kita nyalain lingkungan sih nggak fair juga ya, karena kan lingkungan banyak. Kenapa kita pilih ke situ? Jadi tanggung jawab pribadinya masing-masing ya. Temennya banyak yang suka mabok, jadi kita ikut mabok gitu. Temen gue biasa mabok ikut di klub bola. Kok bisa? Mabok juga sih. Mabok Di situ. Kok bisa mabok? Mabok juga ya, orang kalau dia nggak diajak main kesel, pulang kesel, mabok, make gitu. Oh, jadi lu di situ. Iya. Gara-gara lingkungan berarti ya. Gara-gara gue sendiri salah memilih lingkungan. Lingkungan yang salah dia masukin. Iya, lingkungan yang salah dimasukin. Lingkungan ibu-ibu juga bahaya tuh kalau laki-laki main di situ. Iya, pulang akhirnya begini deh. Oke. Lu dari lama juga tuh Del ya, bener ya, salah gaul itu Del ya. Lama juga, makanya Yang lu dapat apa Del kalau misalnya salah gaul begitu Del? Enggak, awalnya sih enak kali Del. awalnya enak, lama-lama enak deh kayaknya deh. Emang harus diakui ada enaknya gitu. Jadi sehingga kita terjerumus semakin dalam lagi gitu. Gini, gue nyemeng temen nih banyak yang modelnya kayak lu juga. Iya. Gimana supaya recovery lagi, Iya. terus akhirnya hebat kayak lu tuh gimana ceritanya? Ya sadar aja pakai gituan mah dua doang, kalau nggak mati ketangkep, udah. Udah itu aja. Itu aja dipikirin. Nah lu dua-duanya itu belum? Jangan belum. Dengan seten 53 ppm yang mampu menjaga dan meningkatkan power mesin, Pertamina Deck juga menjaga lingkungan dengan standar Euro 4-nya. Durable Engine Extreme Performance. Iya, Ibaratnya dia mau tenggelam, cuma dia air bisa pegangan. Iya. gitu. Tapi teman-teman lu kan banyak yang ketangkap dan banyak yang mati. Iya, banyak. Dari situ katanya lu insaf. Ya, ngelihat lingkungan kok kayaknya banyak yang seminggu sekali ada yang mati, nih orang teman gitu ya. Ngundang itu. Orang teman gua aja hajatan pada ngundang. Ya tapi kalau mati masa mau ngundang-ngundang ya. Maksudnya hidup juga jadi nggak bener. Pagi bersin dikit, tabung gas hilang. Iya, dijual. Iya, dijual gitu. Sampai gua pernah di tempat Dulu lebih ke amanah, sorry itunya. Masalahnya di narkobanya apa lu? Putau dulu. Oh, Putau. Oh, Iya. ada iklannya. Apa? Putau yang ku mau. Putau itu. Oke, terus Bahkan ada orang yang, gue lagi di BD nih, terus ada orang yang bawa rice cooker kok. rice cooker. Buat ditukar masak. Buat ditukar putau. Masih ada nasinya. Itu benar. Beneran. Pokoknya orang, menurut gue itu orang pada udah gila. Tapi ini gue punya cerita, demi Allah gue punya cerita. Ada penyanyi ngetop banget tapi sekarang udah almarhum gitu. Sama, udah barang-barangnya udah habis segala macam, dia mau beli gituan. Sampai jual-jual, kok lu butuh nggak hair dryer? Hah? Laki pakai hair dryer. Buat apa bang? Udah nih punya bini gue nih pengen gue jual gitu. Lah bang, kan itu punya bini. Iya nih gue lagi perlu banget nih kok gitu segala macam.
Ya Allah. Akhirnya lu beli? Enggak lah, buat apaan juga gue beli. Ya lu beliin dong buat bini lu. Apaan aja yang bisa Pasti dijual. supaya bisa dapat. jadi Ada lagi yang lagi itu bawa TV. Bawa Mau TV. diservis? Bukan. Ini urusan dijual, kenapa mau dijual? Orang ini ke BD bukan ke Radio Om. Radio Om tuh servis. Iya, kan terus gua nanya. Iya, terus jual Bawa TV nih. Bawa TV. Ditukar. Belakangnya masih hangat. belakang Habis masih hangat. disetel. Berarti kan masih di setel ya. Gue jadi ngebayangin nih. Jangan-jangan di rumahnya emaknya lagi nonton Cinta Fitri. Copot. Mana pas lagi ke dapur. Maaf nih mak, sakau gitu. Belakangnya masih hangat ya. Sampai Parah ya orang udah gitu. Parahnya segitunya. Parah Dan, ya. gawatnya kita yang sedang berada di situ tuh nggak ngerasa itu perbuatan yang Dajal. iya gitu. Teman gue subuh-subuh udah ngeluarin motor. Wah, Mau pakai gua putau. beda. Ngojek. Wah bagus. Bagus itu. Yang belum yang mati ya. Mati gitu dadakan gitu ya. Mati dadakan ya. Kayaknya kalau semua mati dadakan nggak ada yang direncanain. Pernah nggak kita ketemu teman kayaknya gue pengen mati. Lo bisa nggak nyelawat sama temen? Nah, soalnya katanya orang kalau matinya hari Sabtu dia ngajak. Ngajak gimana? Ya Minggu itu kan orang yang meninggal hari Sabtu Ah. dia bisa ngajak tuh Minggu ada yang mati lagi. Oh gitu. Nggak enak dia weekend sendirian. Ada juga Jumat, ada Sabtu. Enggak, udah ini gue mendingan sama dia. Dia banyak bercandanya berdua. Bagus. Ini tau nggak? Memberikan motivasi buat orang di rumah. Gue setuju sama dia. Nggak ada orang mati yang Direncanain. Kamu misalnya besok gue mati lu sekarang ngerawat deh. Duitnya kumpulin dulu deh. Iya. Makanya kan ketangkep kalau ketahuan. Temen gua makanya nggak ketangkep. Hebat dong. Obat merah. Enggak, taruh dulu. Obat merah taruh di sini. Obat merah taruh di sini. Obat merah tuh partai yang tahu. Obat merah jangan taruh di sini. Malu-malu itu. Oke, jadi kacau ya Del ya itu ya Del ya kacau. Nah lu ngeliat begitu, akhirnya lu sadar juga. Iya. Itu kurun waktu 94, 95, 96 sampai tahun 2000 lah. Pakai kurun ya di situ. Iya pakai. Iya enggak, pokoknya masa 94 Iya. sampai 2000-an gitu ya. Itu banyak apa ya, kayak menggerus PD kita juga hilang, teman-teman nggak ada yang mau deket. Perasaan dulu gue ngerasa kayak teman-teman gue pada jahat banget di giliran gue gini, nggak ada yang mau nemenin. Padahal sebenarnya siapa yang mau nemenin orang kayak begitu, ntar gue lagi sama lo ditangkep ya kan? Iya. Tapi pada saat kita begitu kayak ngerasa nggak usah temen, kayak keluarga tuh ngejauhin gitu. Padahal kita sendiri. Del, itu kenapa sih Del pakai begitu? Karena apa Del? Masa begitu Del? Iya Del. Nah, biarin tuh, diemin aja tuh. Katanya Kita ngacak-ngacak. awalnya adalah coba-coba. Awalnya coba-coba. Coba-coba. Awal biasanya kan Pengen coba-coba. tahu. Awalnya sih saya dijanjin kerja di karaoke. Itu mawar. Agak. Ya, Enggak, ini awalnya sih. apa? Awalnya tuh gimana? Coba-coba. Oh. Pasti coba-coba. Cuman kayaknya benda itu bukan benda buat dicoba-coba kok. Maksudnya sekali lo kena itu ya udah siap-siap untuk tenggelam. Awalnya belum sempet beli ya, dibagi. Bagi itu pancingan, itu biasanya ibarat pancingan. pancingan. Begitu udah ketagihan harus beli lu sama gua gitu. Emosi amat lu. Lu kenapa? Ya lu kenapa? Itu sudah bener. Dajal banget itu orang dikasih gratis cuma gitu totonya sampai Awal-awal dibagi. Iya, tapi itu memang marketing yang paling bagus lah. Itu kasih tester 2-3 kali kasih, udah ketagihan, akhirnya beli. ketergantungan ya. Ketergantungan gitu. Deh, kan lu ketergantungan tuh lu mau coba mas sekarang kan dulu lagi memang siaran kan itu kan. Iya. Nah, Siaran. nggak konsen dong lu itu. Nah, kayak gitu. Nah, kita nggak konsennya pada saat kita nggak make. Hah? Terbalik malah. Iya. Kok bisa Pakai gitu? konsen. Nah itu tuh yang jahatnya dia gitu, jahatnya si narkoba ini. Mungkin pertama lo coba-coba, lo habis kerja, terus kita pengen Capek nih. have fun segala macam, ayo coba kita pakai. Lama-lama berjalannya waktu, lo harus pakai itu dulu supaya bisa kerja. Oh, dibalik jadinya Iya, ya? akhirnya mau ngapa-ngapain harus ke rumah BD dulu, mau kesini harus siapin. Bisa kita ganti nggak tuh kalau pengen gitu AP gitu? Kayak temen gue tuh nyadar-nyadarnya pas dia dijejelin mecin.
Iya. Tapi bagus juga, ode kagak gurih iya. Dia sih ngomong gitu. Mabok sih nggak parah, cuman getir aja. Dia makan bakso kali. Makan bakso, bumbunya kurang, baksonya udah habis. Tukang bakso tadi kurang mecinnya. Udah, tadi kurang. Dan nggak bisa diganti sama minum atau sama apa yang nggak bisa. Itu aja. Emang nggak bisa, emang kayak gitu. Egois banget dia. Emang. Dan akhirnya lo rehab. Sadar sendiri itu. Atau keluarga yang ngajak. Kayaknya gue sadar sendiri deh. Masa bisa begitu deh? Tahu. Gak ini lo terlalu. Enggak, karena kalau orang yang kita nyebutnya jangkis ya. Jadinya buat Jangkis. Bangkis. Jangkis itu singkatan toh. Apa? Jangkung kisut. Lewat tinggi. Jangkis itu pemakai. Itu butuh orang-orang terdekat untuk sembuh. Bisa Untuk keluar. nyembuhin. Untuk bisa sembuh, itu butuh bantuan orang-orang terdekat. Kalau sendiri gak bakal bisa. Oh jadi artinya Penghibur apa gimana? Artinya kakak lo atau orang tua lo tahu. Tahu, dan setiap gue bilang gue pengen sembuh, ayo kita berangkat ke rehab bareng gitu. Jadi kita di rehab di beberapa tempat. Dan alhamdulillah ya. Tapi kan prosesnya panjang kok, maksudnya udah masuk rehab, keluar pakai lagi. Oh gitu? Kayak begitu, nggak jarang kayak gitu. Kenapa lo balik ke dunia itu lagi? Ada yang ngajakin lagi atau keinginan lo sendiri? Nah, kesombongan yang pertama, maksudnya begitu kita udah keluar, terus udah nggak make, terus perasaan kayaknya gue pakai sekali lagi nggak apa-apa dah. Gitu, pakai dah sekali. Sekali. Sekarang masih? Sekarang enggak dong kok. Oh enggak, kirain mau coba-coba sekali-sekali gitu. Sekarang udah religius dong dia. Ada emang? Kagak. Udah bersih. Alhamdulillah. Udah bersih di kantongnya. Ini kalau ada sabu sekarang di sini nih, gua kencingin. Wih. Tapi sabunya di sini. Tapi enggak ya Del, udah enggak ya Del. Udah. Insya Allah gua akan mati dalam keadaan clean, tidak pakai narkoba. Karena itu pesan nyokap gue yang paling gue ingat gitu, yang bikin gue kayaknya titik balik dari hidup gue itu pesan nyokap gue tuh sederhana. Apa? Waktu nyokap gue kan sekarang udah meninggal ya. Tapi sebelum meninggal dia hidup. Iya. Udah itu dia pesannya sederhana, enggak siang sore. Enggak. Karena atau Garuda gitu enggak? Simpang Raya tutup. Pesennya sederhana. Gua mah apa yang gua pikirin? Aduh, nggak pesen ayam kok. Enggak, pesennya apa? Jadi nyokap gue itu sebelum gue kan manggil nyokap gue tuh mami ya. Karena dia lebih tua dari gue kan. Iya. Boleh tuh. Kalau panggil D. Iya, kalau lebih muda kan gue panggil D. Iya. Gue manggil. Udah nggak usah cerita itu dah, cerita yang lain aja deh. Parah nih. Iya, emang gue manggil nyokap gue mami, bokap gue manggilnya papi. Tadinya gue pengen manggil bokap gue daddy. Kenapa gue manggil nyokap gue Mizwar? Lumayan mas, selipan-selipan. Iya. Gimana kalau manggil bokap lu Dedi, manggil nyokap lu Miing? Masa manggil bokap lu Dedi, masa manggil nyokap lu Dukun. Dedi Dukun. Masa lu manggil nyokap Dedi, manggil bokap Dedi, manggil nyokap Dores. Dari Dores. Masa gue manggil bokap gue daddy, manggil nyokap gue Kobuser. Apa lagi ya? Apa lagi? Lama lagi nih. Masa manggil bokap lu Dedi, manggil nyokap lu Damhudi. Lama banget. Dedi Damudi. Itu zaman Latif M tuh gue tahu tuh. Dedi Damudi sama Arif. Aduh. Iya. Oke.
Masa lu manggil Dedi sih? Oke, terus gimana cerita sederhananya? Ya, jadi nyokap gue itu kayak pesan sama semua anak-anaknya kan sebelum meninggal dia bilang begini, pakai omongan bahasa gue aja nih. Iya. Del buat Emang sebenarnya ngomongnya bahasa apa? Padang? enggak bahasa maksudnya Bahasa kata-kata redaksionalnya gue enggak hafal ambil persis. semua. Ya. Tapi gue ingat intinya. Intinya itu pengendalian diri kalau kata Jangan Jack ya. Dia bilang Masa begini, Dedi dipanggil? Oke, terus? ya, masa gue manggil bokap gue Dedi manggil nyokap gue Wahyudin. Ada teman gue Dedi Wahyudin namanya. Kalau usah manggil bokapnya Dedi, manggil maminya bewok. Ada tetangga gua Dedi bewok. Masa manggil bokapnya Dedi, manggil nyokapnya Kempot? Didi. Udah anak. Manggil ngaco. Iya. Dan. Masa manggil Masa manggil bokapnya Dedi, manggil nyokapnya Mor. Dedi Mor. Itu Dedi Mor. Gua kata juga udahan. Ngaco udah. Jadi nyokap gue tuh sempat pesan ke gue, Del, masa lo manggil Aduh. Masa manggil bokap Dedi? Oh, ya udahlah, yuk aja. Iya. Masa manggil bokap? Udah. Manggil nyokap Petet. Dedi Petet. Nah, nyokap gue ngomong gini, Del, buat Manggil bokap gitu. Bukan. Buat mami keberhasilan lo bukan kalau lo punya uang banyak, kerjaan bagus gitu, keberhasilan lo sebagai anak berbakti kata gitu. Kalau lo bisa mati dalam keadaan clean dan tidak pakai narkoba, buat mami itu udah cukup menunjukkan bahwa lo adalah anak yang berbakti. Itu yang terngiang-ngiang di telinga lo. Sangat sederhana kan? Sederhana banget gitu. Sementara orang yang lain pengen anaknya bisa sukses kaya raya. Kalau gue berbaktinya cuma segitu aja dan mudah-mudahan gue bisa memenuhi pesan nyokap. Amin. Pesan nyokap untuk menjadi anak yang berbakti dengan tidak memakai Barang-barang haram sampai gue mati. Dan nyokap gue waktu itu juga bilang pesan, nanti kalau mami meninggal, mami pengen urusan jenazah tuh yang ngurusin keluarga katanya gitu. Maksudnya dari mulai memandikan. Lah emang, Del? Maksudnya yang memandikan kan biasanya ada orang sakit. yang lain. Ini maunya yang memandikan tuh keluarga. Nanti yang sholatin juga imamnya anak-anak mami kayak gitu. Dan yang paling penting tuh mami nanti pada saat udah habis dimandiin terus dikafanin, mami tuh nggak kepengen jenazah mami tuh kan biasanya tuh ada tuh yang kapas ditaruh sini. Taruh hidung, taruh kuping. Mami nggak mau digituin. Kenapa? Takut mami nggak bisa napas. Mau ambil duit, nggak perlu susah-susah cari ATM. Karena ATM BRI pasti ada di mana-mana. BRI melayani dengan setulus hati. Bersin terus. Kacau. Kami nggak mau hidung kami gatel. Dia cerita kita nggak salah. Sedih. Ending-endingnya. Gue sih udah nebak sebenarnya, tapi nggak Q-nya ke situ gitu. Masa gue manggil bokap. Masa gue manggil nyokap cagur. Apa tuh? Dedi jauh dong. Apa tuh kok isinya kok? Oke. Dedi. Enggak. Oh, dia bisa nih. Gago dia. Plesetkan lagu dengan kata tamu. Tamu. Oh, ada lagu tuh. Ada lagu. Aku duluan deh. Ya udah. Tamu aja lewat. Jauh. Tamu aja kan bisa lah. Penting ada tamunya. Ada lagi itu lagu yang nggak tahu siapa penyanyi yang gini. Tamu lagi. Suwe ora tamu. Lagu India ada lagu India. Tamu
seae. Tumpah. Jauh. Dan lagi pulang nggak ke India ya, Indonesia aja. Mohon maaf, ini Indonesia aja. Indonesia, jauhan ya. Iya. Gua mau ke Tasik. Oke, apa? Coba. Tamu bulat digoreng dadar. Anak yang ada pada tamu. Enggak. Jangan kau Sia-siakan. Kri, udah dapet Kri? Belum. Kamu udah, jamu udah, tamu sengaja Oh, ada udah. lagu Oma. Pertemuan yang ku. Ya, betul. Ya, betul kan? Betul. Ada. Bang, kemana bang? Ke Tasik. Susah mikir-mikir, aduh. Gua tahu. Cici Paramida. Mana tamunya? Coba, ayo. Enak banget ya suruh nyoba, orang mikir. Aduh. Cici Paramida. Tamu. Tamu ada. Lu ada lagi tamu? Jadi sepi dah. Nungguin lu. Iya. Ayo. Udah terus aja dah. Nyek dosa nyek pelawak tua. Oh, itu ada. Udah habis sudah. Udah. Ayo. Belum. Tadi yang lagu Parto. Yang di mana? Tamu makannya apa? Bangke. Iya, udah. Oke, udah. Pak, ketipung, bunyi gendang, bertamu-tamu. Bertamu-tamu. Itu dapat loh. Talak tamu sekalian itu ada. Apa? Tilu. Talak tilu. Oh, jauh ya. Jauh ya. Kalau talak tilu tuh jatuhnya misalnya talak Bali ya, buah enak. Salah atau betul? Gitu ya. Iya. Aku salah. Tidak menang. Kampret. Apa kampret? Ini nyanyiannya. Nah, tapi setelah itu lu recovery udah di tahun 2000-an. Ya. Bumbung nama lu. Booming, ada booming. Yang gua tahu mah bumbung yang masuk bambu. Wong. Ya booming kasih. Booming nama lu. Iya. Iya kan, main sinetron apa tulah segala macam gitu. Apa tuh? Bareng sama teman juga kan Iya. awal-awal juga yang di acara lo tuh kok. Super Soulmate kok. Oh iya, Super Soulmate bener. Super Soulmate itu termasuk yang awal-awal Di Ngajak. Indosiar. Iya, di Indosiar. Iya, Off bener. airnya di mana-mana dia lagu-lagu plesetan. Enggak, tapi enggak itu bener. Itu acara itu ya pertama ya. Super Soulmate. Sama si Temon Sama itu. si Temon. Itu kan acara artis ngajak temennya. Iya. Oh, sempat gabung sama Usaha Soulmate. Bukan Super Soulmate. Gua tutup juga nih mau gua kopi. Tambahin seng. Aku pengap. Apa? Gue bukain. Terima kasih dia udah baik. Iya. Terima kasih emang temen gue emang jahat. Benar, Super Soulmate. Super Soulmate. 2008 kalau nggak salah. 2006. Iya, 2006. Kalau 2008 kan satunya 250. Aduh, susah juga ngomong sama tukang risol. Republik BBM. Iya itu malah sebelumnya Republik BBM itu Tapi- 2005-an. Ya tapi kurang booming lah ya. Iya. Nah, cuma biasa-biasa aja. Kemudian So-so lah. di acara yang Super Soulmate itu ada artis ngajak temennya. Benar. Nah kalau kata gue sih gue yang artis ya, gue ngajak temon. Tapi Kalau di situ kata temon yang artis. Ini sih gue bilang gak kelar-kelar gitu. Sampai sekarang masih belum tahu nih siapa yang ngajak siapa itu. Gitu. Tapi dikenalin kan sebelumnya kan elu. Iya. Abdel. Iya. Bersama Temon. Temon, temennya monyet. Itu bukan ngatain lu sendiri. Iya, makanya setelah gue pikir-pikir kalau Temon, temennya temennya monyet. monyet. Berarti dia bukan monyet. Lu Temennya yang monyet. Pantesan dia bangga gue bilang begitu. Nah, abis itu dari Super Soulmate 2006-2008, Iya. Mamah dan AA. Gue berbarengan sama Mama dan AA tuh. Cuma baru-baru jadi belum terlalu booming. booming, Nah, ya. ya. Booming. Nah pas lagi Super Soulmate itu, ternyata ada PH yang lihat kan sebelum nyanyi kita ngelawak dulu Iya, tuh kan ngelawak kok dulu. gitu. Nah Benar. itu
saatnya itu gue memindahkan lawakan radio ke TV Dan gitu. berhasil ya. Dan berhasil, mungkin dilihat sama PH-nya itu kayak gaya baru gitu. Akhirnya diajak main untuk bikin Abdel Temon. Ya udah, setelah itu ya berjalan. Berjalan tapi sempat berantem, itu bener nggak sih? Benar itu Temon emang. Saat itu apa namanya pecah lah ininya, pecah kongsinya pecah. Enggak, iya kenapa? Apa merasa besar nama lo atau dia merasa gimana sebenarnya? Jadi begini akhirnya. Enggak, awalnya. Kalau akhirnya ngapain? Kan awalnya kita perlu tahu. Awalnya itu kita syuting tapi nggak dibayar-bayar. Sama PH-nya nih, sama PH-nya. Gue nggak tahu kalau dulu budayanya emang gitu, emang lama bayarnya gitu kan. Terus kata tim produksinya, sutradara bilang, Del, nih lo tinggal lo yang belum ngomong ke kantor nih. Bilang ke kantor minta bayar, kalau nggak bayar kita nggak mau syuting. Gitu. Akhirnya gue bilang tuh ke kantor, ini kalau belum dibayar kita nggak mau syuting. Berhenti tuh syuting semua. Oke, berhenti, dibayar. Dianterin ke lokasi tuh bayarannya. Oke, gue bilang bulan depan kalau begini lagi di tanggal yang udah dijanjikan lo nggak bayar, gue akan berhenti lagi nih, gitu. Bulan kedua kejadian lagi syuting, terus gue dapat telepon dari Jimmy. Dia belum keluar juga. Manajernya dia. Iya, dia belum keluar juga. Oke, kita berhenti lagi syuting tuh, berhenti. Nggak mau, semuanya setuju tuh berhenti. Dianterin lagi tuh bayaran ke lokasi untuk syuting. Nah di bulan ketiga telat lagi. Gue bilang berarti kita besok datang, tapi bukan untuk syuting, untuk nunggu dibayar. Gitu. Oke, semuanya setuju. Besok janjian kita jam 2 di lokasi. Gitu. Lama ya ceritanya. Iya. Makanya gue bilang tadi akhirnya aja langsung. Iya. Yang ketiga datang. Datang. Begitu yang ketiga datang, teman gue teleponin nih, udah jam 1-an, karena gue syuting tuh selalu jemput dia dulu, jemput nganterin pulang. Kok nggak diangkat-angkat? Apa jangan-jangan dia nggak denger? Ya, kalau diangkat nggak denger ya, nggak ada. Akhirnya gue datang tuh tetap jam 2 ke lokasi. Lagi pada syuting. Hah? Syuting? Gue ditinggalin sendirian. Ternyata itu masih pada punya sisa di bayaran yang bulan lalu, karena yang bulan lalu dibayarnya banyak. Jadi uang masih ada. Dan mereka syuting. Temon termasuk Temon sama seluruh krunya. Gila, gue dibohongin sama si krunya. Akhirnya gue tetap nggak mau syuting. Kurang Ya. ajar tuh sih. Karena dia terus udah kita Pantes. Ya udah, akhirnya gue bilang gue tetap nggak mau syuting kalau belum dibayar. Nah, tapi PH-nya lihat produksi jalan terus. Ya udah, lo nggak syuting aja, siapa lo gitu. Akhirnya gue nggak syuting. Nah, sama temennya gue ngerasa dia kok lo nggak komit. membunuh gitu. dari belakang. Iya, kayak nggak komit. Akhirnya Menggunting pita dari lipatan. dalam menyalip di tikungan. Menyapu tempat yang bersih. Tong kosong. Enggak dong, enggak ketong kosong dong. Daripada diam. Iya kan gue gak enak juga honor sama diem aja. Jangan Temon ya. Terus Akhirnya udah pecah tuh, pecah beberapa. Kayaknya sempat 2 tahunan lah. oh 2 tahun dengan tegur-teguran juga katanya. Iya, nggak tegur-teguran Cuman WA-WAan. Enggak juga. Ya enggak dong, kan Teguran enggak, cuma titip ke temen salam. Iya, tapi sama si TV-nya diminta Abdelnya harus ada nih. Kan namanya Abdel Temon, masa Temonnya doang. Iya, gitu. benar. Akhirnya ya udah gue dibayar, terus gue syuting lagi. Ya selama syuting itu ya nggak Udah keluar. hambar lah gitu. Hambar, garing dah. Ketemu di tempat syuting atau kalau lagi off air ya udah ketemu di tempat off air. Bahannya kan kita udah ada tuh bahan off air ya. Jadi udah jalan begitu aja lah. Oh gitu. Nah tapi akhirnya berhenti udah segala macam, nggak ada job, akhirnya balikan lagi. Dan kita sama-sama menyadari mungkin dulu ego yang bermain. Kan kita sering ya, waktu itu lo juga awalnya tuh berangkat dari nol gitu ya. Pada saat kita ada konflik, masing-masing tuh coba nyari penyelesaian. Oh, berarti kan? orang Pertamina dong? Karena? Berangkat dari nol? Wah iya, mulai dari Pom bensin kan begitu. Dan dari 0 Pak ya, nggak usah Bu. Dari 5 nggak apa-apa. Iya. Kan ada artis yang punya pom bensin banyak. Apa, siapa? Inul kan dimulai dari Inul ya. Dari nol ya.
Kalau gitu kita ngopi ganti Pertamax deh. Gue baru tahu Ingo suaminya dukun. Enggak dong, namanya Adam. Adam Mbah Dukun. Iya gitu. Ya jadi pada saat kita masih belum berhasil, kalau ada konflik pasti lo ngerasain juga lah. Maksudnya sama-sama cari penyelesaiannya. Tapi pada saat kita udah ada di tempat yang kayaknya lebih bagus dari sebelumnya, begitu ada konflik kita saling ego tuh untuk selesainya pakai cara gua dong, jangan pakai cara lo. Kayak gitu ya. Akhirnya konflik-konfliknya terus berlangsung, penyelesaiannya nggak ada, lama-lama yang meledak gitu. Banyak kayaknya grup yang kayak begitu kan. Tapi sekarang udah clear ya? Udah clear sama teman mah udah begini gua. Sempet dapet tawaran film tapi lu nolak, kenapa? Karena menurut gua waktu itu ya, layar lebar itu namanya doang layarnya lebar. Padahal bayarannya sempit. Nggak cuman nggak nunggu waktu. Kalau gua kan pendekatannya ya udah, misal gua lagi ada sinetron stripping gitu ya. Del film ini oke, berapa hari, 10 hari misalnya gitu. Ya gue pikiran gue, ya lo bisa gak gantiin bayaran sinetron gue selama 10 hari, misalnya gue bisa dapat 20 episode. Ya paling nggak samain lah sama itu. Kalau nggak bisa ya udah ya. Dan nggak nemu-nemu gitu. Sampai sekarang nggak ada yang nawarin lagi. Ada lagi kosong banget ini. Tolong lah. Dulu calling lagi. Yang dulu no calling lagi kan. Mana lagi BU ya? Iya. Del, sekarang kita ini ya, mau jawab cepat ya. Oke. Oke, siap. Abdel, pilih jadi penyiar radio atau presenter TV? Presenter TV. Kenapa enakan radio? Uangnya lebih gede. Uangnya lebih gede. Pilih partner program TV, Temon apa Mama Dede? Kayaknya semua orang akan nyebut Mama Dede deh. Katanya bukan anak ya, tapi manggilnya Mama. Oh iya, Mama Dede, Dede Lesti. Menurut Dede Lesti gimana? Oke, pilih rendang atau soto Betawi? Rendang. Kenapa? Karena gue kan orang Padang. Orang Padang, tapi memang tinggalnya Betawi. Tapi karena mungkin yang pertama masuk ke lidah gue itu rendang. Pilih program komedi atau religi? Komedi. Karena pun kalau di program religi yang dipakai adalah kemampuan komedi gue, bukan kemampuan agamanya. Jadi kayaknya semua program yang gue dapat itu karena gue berkomedi. Berkomedi bukan karena karena kalau religi karena lo ngerti agama enggak, karena ya untuk mencairkan suasini aja. Suasono pulang kampung suasono. Pilih bubur palapa apa pilih bubur Sukabumi? Ya bubur palapa lah, gila kali. Nah, itu bukan pilihan. Bubur palapa itu bubur paling enak sedunia fana, no debat. Dan makan harus diaduk. Loh, pinggirnya dulu dong. Enggak, makan bubur tuh harus diaduk. Kenapa? Kalau diudak nggak ada yang ngejar. Abdel, Ya. stand up komedi apa Akademi Sahur Indonesia? Aksi Akademi Sahur Indonesia. Kenapa? Karena lagi jalan sekarang. Oke, sukses buat Abdel ya. Terima Del, ya. kasih. Oke, thank you banget. Udah berbagi dan segala macam. Dan buat teman-teman, ayo komentarnya ditunggu ya. Pokoknya kaitan dengan acara ini ada 10 orang yang mendapatkan masing-masing Rp250.000. Dan siapakah pemenang yang kemarin komentarnya? Oke, buat yang nonton ini jangan lupa subscribe, like, comment, and Sherlock. Sherlock lo kemana? Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Del.